Gimana caranya kita selalu positif dan stay optimis walaupun udah ngerasa stuck, hopeless sama keadaan. Waduh, sedih banget. Oke, jadi apa ya? Oke, prinsip saya simple sih sebenarnya. It's not over until it's really over gitu. Jadi kadang-kadang maksudnya kalau kita bilang stuck, itu stuck menurut siapa? Menurut versi kamu gitu kan. Tapi coba deh kamu berpikir kreatif gitu kan. The power of kepepet, pasti ada jalan lagi gitu. Pasti ada cara, ada celah, ada orang yang bisa bantu. Jadi it's not over until you are really over. Jadi menurut saya selalu ada jalan, selalu ada cara gitu. Dan kalau buat saya sih biasanya ketika mungkin saya udah lagi mumet banget gitu ya, saya selalu tarik nafas yang dalam dan saya hembuskan nafas saya gitu, dan disitulah saya kembali disadarkan atas nafas hidup saya gitu. Dan ketika saya sadar bahwa wow, tahu nggak sih kamu tuh masih bisa bernafas, tahu nggak? Berarti kamu adalah orang yang beruntung dari begitu banyak jutaan orang yang ada di hidup ini, kamu termasuk salah satunya yang masih diberikan kehidupan. Itu artinya Tuhan aja nggak menyerah sama kamu, itu Tuhan aja nggak menyerah sama saya. Kenapa saya harus menyerah dengan keadaan saya sendiri? Kenapa saya harus justru malah membesar-besarkan keadaan dan masalah yang ada gitu. Jadi kalau Tuhan aja nggak nyerah sama saya, kenapa saya harus menyerah? Jadi biasanya itu sih yang membuat saya tersadarkan kembali. Dan ketika seakan-akan udah nggak ada jalan, ya biasanya jalan yang terampuh ya curhat ke yang di atas sih. Percaya bahwa Dia akan membawa kita keluar dari semua ini, percaya bahwa bantuannya akan selalu tepat pada waktunya, ya kan? Percaya bahwa kita nggak sendiri, percaya bahwa every pain has a purpose, gitu. Yeah. Jadi biasanya itu sih yang selalu saya lakukan, dan terus bersyukur atas apa yang kita punya. Karena kalau kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya, bisa-bisa nanti yang kita sekarang udah punya tuh diambil. Jadi bersyukurlah karena sekarang at least kita masih punya yang ada di tangan kita. Iya. Jadi Tuhan aja masih memberikan kita kepercayaan untuk lanjut nih ya, masa kita hopeless ya. Masa kita hopeless. Sukses itu orang yang seperti apa sih? Dulu kalau pas lagi belum sukses, masih kekurangan, masih punya utang, saya pikir wah pokoknya asal punya uang banyak gitu kan, bisa jalan-jalan, bisa naik first class gitu, bisa apa, wah kayaknya sukses banget gitu, enak gitu. Emang enak sih gitu, tapi bukan itu meaningful, maksudnya bukan itu yang membuat hidup ini lebih berarti gitu. Dan akhirnya ya saya benar-benar tersadarkan bahwa ya at the end of the day sukses itu bukan apa yang kita punya, tapi apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang kita punya gitu. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu kan berkat banget ya, termasuk juga talenta. Jadi bagi saya sukses itu adalah ketika saya bisa memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya, dimaksimalkan untuk lebih banyak lagi dan untuk dibagikan gitu. Pada akhirnya empowering others. Pada akhirnya ya sebelum kita selesai di hidup ini dan menghadap yang di atas kan, pertanyaan cuma dua, kamu setelah menjadi apa dan siapa orang-orang yang sudah kamu bantu selama hidup kamu ini gitu. Jadi itu sih, to create a legacy, untuk menjadi dampak. Jadi ya at least itu sih, bahwa dengan atau tidaknya kita di hidup ini tuh ada bedanya gitu loh. Ada beda, make a difference ya. Make a difference. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.